Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan 9,9 juta penduduk usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif. Ya, sementara itu angka pengangguran yang mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021 diharapkan terus berkurang dengan membaiknya proyeksi ekonomi di sisa tahun 2021. Kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK per Oktober 2024 ada lebih dari 50.000 orang. Hai Pips, Welcome back tuh. Cakepol, berbicara ekonomi dan politik sama gue Haura, gue Zila, Dan gue Ibat. Mungkin belum tahu tuh Cakepol tuh apa. Jadi Cakepol tuh emang apa sih Kak Zila? Nah, Cakepol itu kita ngebahas tentang isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat dan tentunya nggak jauh beda nih dari omongan tentang ekonomi dan politik. Tapi sebelum kita masuk ke perbincangan, kalian udah makan belum sih? Aduh, lapar lagi. sebenarnya kita lapar banget ya. Lapar gak sih, Bat? Lapar banget. Iya, ini boleh nggak dimakan gak sih sebenarnya Kak Zila? Boleh deh, kita makan dulu kali ya. Oke, kita ambil makanan dulu kali ya. Gue udah ngambil martabak nih, lu ngambil apa? Kok martabak semua sih ini? Gue beda dong, gue ambil krim. Oh, tip keren ternyata ya. Tapi balik lagi deh ya ke topik tadi. Emang kita tuh Cakepol kali ini tuh tentang apa sih topiknya? Nah, di Cakepol kali ini kita bahas isu yang relate buat kita sebagai anak muda. Waduh, isu yang lagi tren sekarang Kak Zila. Itu bukan sih yang Agus nangis itu? Waduh, bukan dong. Kali ini kita bakal bahas topik terkait dengan pengangguran di Indonesia. Nah, jadi sahabat Cakepol, tadi kan udah dikasih tahu tuh topik yang akan kita bahas sekarang. Ya, memang tuh tantangan pengangguran di Indonesia tuh apalagi mencari pekerjaan tuh emang susah banget nggak sih sekarang. Bahkan menurut data dari BPS per Februari 2024, itu tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tuh mencapai 5,3%. Tinggi banget nggak sih? Itu tuh setara dengan 7,8 juta orang, sahabat Cakepol. Banyak banget ya. Tapi sebenarnya ya, angka ini tuh emang sedikit menurun gak sih kalau dibandingin sama tahun lalu. Tapi ya meskipun kayak gitu nih ya, hal ini tuh menjadi tantangan besar dan gak cuma buat para pencari kerja nih, tapi juga buat pemerintah. Dan aku punya fakta menarik lagi. Penasaran gak nih? Apa tuh? Faktanya itu adalah hampir sebanyak 28% dari jumlah pengangguran ini tuh merupakan lulusan perguruan tinggi atau yang fresh graduate gitu loh. Bahkan pendidikan tinggi pun gak menjamin ya kalau kita tuh bakal terbebas dari pengangguran. Nah, tapi nih guys, kalau kita lihat lebih detail lagi, salah satu kelompok yang paling terdampak adalah anak muda di rentang usia 15-24 tahun, di mana tingkat pengangguran terbuka ini tuh berada di angka 16,3%, 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata nasional. Selain itu, masalah ketimpangan juga terlihat, di mana pengangguran yang ada di perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di pedesaan, dengan persentase 6,8% di perkotaan dan 4% di pedesaan. Pandemi COVID-19 yang gak terasa udah 4 tahun lamanya ya teman-teman, juga meninggalkan luka yang dalam di perekonomian di Indonesia saat ini. Ratusan ribu orang terkena PHK, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Nah, meskipun masalah ini sudah mulai teratasi dan ekonomi perlahan membaik karena adanya beberapa sektor informal yang menjadi penyelamat bagi masyarakat banyak gitu, tetapi kadang ini juga masih menjadi permasalahan gitu karena penghasilannya tidak stabil, tetapi akan di waktu yang bersamaan juga menjadi penyelamat bagi masyarakat kecil. Nah dulu, kita sambil makan gak apa ya, lapar soalnya belum makan. Nah, itu udah dikasih fakta-fakta nih yang menarik dari Kak Haura sama Kak Zila. Pasti jadi bertanya-tanya nggak sih coba Cakepol? Kayak apa sih sebenarnya penyebab pengangguran di Indonesia? Terus apakah kurangnya lapangan pekerjaan, minimnya skill tenaga kerja, atau ada faktor lain nih? Faktor apa ya? Kira-kira apa ya? Itu yang akan kita bahas ya. Dan yang terpenting itu solusi apa sih yang bisa diberikan dari pemerintah, masyarakat, ataupun dari kita sendiri nih sebagai generasi muda. Kita punya nih 3 narasumber yang sudah kita wawancarai. Jadi itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sobat Cakepol tuh kebingungan. Wawancarai dari pekerja lapangan, seorang akademisi, dan seorang pejabat pemerintah. Yuk langsung aja ya sobat Cakepol, kita mulai pembahasannya. Check this out. Nama saya Meon. Ya. Apa alasan Bapak gitu menjadi tukang parkir ini? Untuk menghidupi anak istri aja, cari nafkah gitu aja. Iya. Lahan pekerjaan kan itu begitu susah, yang nggak punya ya berpendidikan tinggi lah intinya gitu.
Sebelum Bapak menjadi tukang parkir nih, pernah gak mencoba pekerjaan lain dan apa yang menjadi kendala Bapak saat mencari pekerjaan tersebut? Sebelum jadi tukang parkir, kita wira swasta, jualan pecel lele gitu. Bantuan seperti apa gitu dari pemerintah yang menurut Bapak nih sangat membantu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Lapangan pekerjaan yang luas gitu aja, yang tidak harus pakai ijazah ataupun pengalaman yang tertentu gitu aja. Nah, tadi kita udah sama-sama nonton nih kan wawancara kita bersama Pak Maun yang berprofesi sebagai tukang parkir. Beliau terus menyebutkan kan kalau menjadi tukang parkir itu adalah caranya untuk memenuhi kebutuhan keluarga di tengah sulitnya mencari pekerjaan nih tanpa dia punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Jadi emang sekarang tuh susah banget nggak sih nyari pekerjaan, Kak Haura, Kak Zila? Iya banget Ya kan, kayak orang-orang yang punya latar belakang tinggi aja mereka masih harus bersaing kan. Gimana orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang perguruan tinggi, pasti lebih sulit lagi nggak sih buat mereka. Pak Maun tuh dia berharap lah kepada pemerintah dapat membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi nih tanpa syarat pengalaman atau kualifikasi yang sulit untuk dijangkau. Next kita coba yuk kita lihat pandangan dari seorang akademisi dosen ekonomi. Check this out. Ya, nama saya Parianom dari dosen ekonomi pembangunan. Bagaimana Bapak melihat hubungan antara kebijakan kesejahteraan dan pengurangan lapangan pekerjaan dalam konteks ekonomi politik saat ini? Jadi kalau ekonomi kesejahteraan ya, semua pemerintah pengennya semua masyarakat sejahtera. Itu kadang-kadang tidak bisa berhubungan dengan pengurangan lapangan usaha. Kenapa sih? Karena lapangan usaha di kita itu terbatas. Ekonomi kita adalah ekonomi terbuka yang membolehkan masyarakat atau pekerja dari luar negeri bisa bekerja di Indonesia. Kesejahteraan dari masyarakat juga belum terjamin semuanya. Pemerintah kita membuka lapangan usaha seluas-luasnya bagaimana supaya kesejahteraan masyarakat meningkat. Cuma kendalanya adalah daya saing di Indonesia yang masih belum dimajukan. Kenapa? Karena pada akhirnya kesejahteraan masyarakat itu ketika kalau dihubungkan dengan pengurangan lapangan usaha itu akhirnya berhubungan negatif. Kenapa dibilang berhubungan negatif? Kesejahteraannya pengen ditingkatkan tapi lapangan usahanya belum siap. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak, kebijakan kesejahteraan seperti apa yang paling efektif untuk mengurangi dampak dari pengangguran massal akibat penurunan lapangan pekerjaan? Sebetulnya kebijakan pemerintah itu bisa seperti kebijakan-kebijakan seperti di negara-negara maju. Jadi lapangan usaha kita sudah banyak, cuma kadang-kadang tidak tepat sasaran, tidak tepat dengan kebutuhan yang ada. Jadi bagaimana harus sinergi dari pusnya, dari pendidikan dari SMA itu sudah diarahkan bagaimana kebutuhan masyarakat di depan, kebutuhan industri di depan itu membutuhkan apa. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu ketika lulus pengen idealis bekerja di satu tempat tapi lapangan usahanya. Nah, ini kendalanya kenapa? Karena ketika masyarakat pengen bekerja tapi lapangan usahanya terbatas, dalam arti terbatas sesuai dengan bidang yang diambil. Nah, itu sebenarnya ada kendala di situ. Kebijakan-kebijakan pemerintah itulah yang harusnya memang benar-benar tidak berubah-ubah setiap pergantian dari mangku jabatan itu sendiri. Nah, itu yang harus konsisten dengan tujuan dari presiden itu sendiri supaya apa? Supaya antara kebutuhan dan lapangan usaha yang tersedia itu sudah terintegrasi semua. Gitu. Bagaimana kebijakan kesejahteraan dapat mengurangi ketimpangan sosial yang muncul akibat berkurangnya kesempatan bekerja? Kalau dibilang bagaimana kebijakan kesejahteraan dapat mengurangi ketimpangan itu kan sebenarnya kan masalah di kita itu ketimpangan itu ketika yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, kalau kebijakan itu ada dua sisi yang seperti mata pisau yang berbeda ya. Kadang-kadang ada satu sisi pemerintah pengen banyak dikeluarkan subsidi untuk bantuan. Tapi sisi lain subsidi itu membutuhkan pemasukan yang besar. Nah, masalahnya adalah ketika dibilang kesempatan kerjanya berkurang. Di Indonesia dibilang kenapa sih dibilang kesempatan kerja berkurang? Karena jumlah penduduknya makin banyak. Jadi nggak sekedar kesempatan kerja aja yang diperlukan, tapi bagaimana mengatur jumlah penduduk yang ideal. Nah, di situ akan timbul nanti keseimbangan. Ketika jumlah penduduknya dijaga, otomatis lapangan usahanya akan tercukupi. Satu sisi selain juga pemerintah
bagaimana caranya membuka lapangan-lapangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sama kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Oke, tadi kita udah lihat ya wawancara bersama Pak Prihanom, atau beliau itu dipanggilnya Pak Anom, salah satu dosen ekonomi pembangunan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan menurut beliau nih ya, salah satu masalah utamanya yaitu ya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak banget nih lulusan dari universitas atau sekolah kejuruan yang idealis ingin bekerja sesuai jurusannya. Tapi ya gimana ya, lapangan pekerjaannya tuh di bidang tersebut tuh justru minim, jadi agak susah ya. Tapi kalau gue nanya nih ya ke Jila sama ke Ibad, kalian kalau nanti kerja tapi nggak sesuai sama ya jurusan kalian tuh gimana nanti? Kalau dari gue sendiri sih, karena gue itu milih jurusan yang emang gue pengen, dan gue juga berharapnya gue kerja di bidang yang sesuai gitu dengan jurusan gue, jadi gue bisa lebih maksimal di pekerjaan gue nantinya. Kalau lu gimana, Bang? Bener banget, gue sih relate juga sih sama lu Zil, karena pasti kan karena gue udah jurusan ngambil pilihan yang gue pengen, pasti kan gue juga pengen kerjaan gue nanti tuh ya nggak jauh-jauh lah dari jurusan yang gue ambil. Itu sih Kak Aura. Tapi ya gimana ya, kita nggak bisa tutup mata, ya nggak selamanya apa yang kita mau tuh bisa sesuai apa yang kita inginkan. Terus tadi nih ya, kalau apa yang dibilang dari Pak Anom, beliau tuh menyoroti tentang ketimpangan sosial yang semakin besar. Jadi kebijakan kesejahteraan yang ada saat ini tuh dianggap belum efektif lah. Wah, makin kesini kayaknya pembahasan kita tuh makin rumit gak sih? Makin panas. Kalau gitu sekarang langsung aja kita ke pandangan dari staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan. Cek ini Saya Indra, saat ini staf khusus Menteri Tenaga Kerja. Bagaimana Bapak melihat situasi ini gitu sebagai staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan? Ya memang ini sebuah tantangan ya, angkatan kerja sekarang melimpah ya. Tapi di sisi lain ketersediaan lapangan kerja juga ada pertambahan, tapi juga tidak sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja yang baru. Dan yang kedua juga ada persoalan lain, adanya tren ya, mungkin tahun 2025 juga akan berlanjut dan bisa jadi lebih tinggi, adanya PHK, jadi ada pengangguran baru. Jadi ada angkatan kerja baru yang baru selesai pendidikan, ya baik selesai SMA atau kuliah atau kejuruan, tapi juga ada tantangan berikutnya adalah korban-korban PHK dari ada persoalan dunia industri yang sedang mengalami tekanan saat ini. Di sana ada kebijakan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Jadi memang melihat ini nggak bisa hanya satu segmen, tapi harus menyeluruh. Tapi apapun dari Kementerian Tenaga Kerja punya tanggung jawab. Sehingga kan kalau terjadi PHK itu bisa kita minimalisir, walaupun nggak mungkin kita hilangkan realitas itu. Sehingga kesempatan lapangan kerja baru itu memang buat teman-teman adik-adik yang fresh graduate. Nah yang kedua juga adanya program produktivitas, meningkatkan kapasitas. Ini dalam rangka juga mencegah, kan kalau orang produktif, skillnya meningkat, tentu dia juga potensi di PHK juga mengecil ya. Baik, jadi menurut Bapak tantangan terbesarnya itu apa Pak dalam kebijakan-kebijakan ini? Bagaimana mematchingkan kebutuhan dunia usaha dengan produk dunia pendidikan ya. Maksudnya lulusan-lulusan tingkat sekolah tinggi, sekolah menengah atau perguruan tinggi itu lulusannya sesuai dengan yang dibutuhkan dunia industri. Ya kan kadang-kadang walaupun let's say umpama dia S1 tapi skillnya belum menjawab kebutuhan dunia industri. Nah sekarang tantangan kita adalah bagaimana lulusan-lulusan tadi bisa sesuai dengan spek yang dibutuhkan dunia industri, sehingga ya justru mereka harus mencari kan, maksudnya dunia industri butuh. Nah ini memang programnya agak dalam, bagaimana program pendidikan kita mengarah kepada kebutuhan dunia usaha. Program utama tadi mencegah atau minimalisir terjadi PHK, terus meningkatkan produktivitas melalui berbagai program termasuk pelatihan-pelatihan. Kira-kira ada kebijakan baru nggak Pak untuk kayak mungkin melakukan kolaborasi dengan lembaga internasional maupun organisasi non pemerintah gitu untuk membuka lapangan-lapangan kerja yang baru? Kayaknya kalau kita nggak bisa berharap banyak juga kalau ke lembaga internasional apalagi non pemerintah ya, kecuali lembaga-lembaga ya civil society tadi bridging atau menjembatani potensi dalam negeri kita dengan calon-calon investor, itu mungkin ya. Tapi rasanya enggak juga, biasanya kan itu B2B ya, business to business atau G2G, government to government dalam
investasi tertentu ya biasanya begitu. Jadi segala peluang tentu akan kita coba ya. Walaupun saya belum menemu tuh kalau tadi bicaranya lembaga ya misalnya NGO itu apa yang mereka bisa kontribusikan. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa berkontribusi ya. Tapi setidak-tidaknya saya belum melihat apa yang tepat mereka kerjakan. Baik, kalau untuk para pencari kerjanya sendiri nih Pak, menurut Bapak skill atau kemampuan khusus apa yang sebenarnya mereka ini harus punya biar mereka ini nggak terancam jadi pengangguran? Adik-adik atau teman-teman yang saat ini sedang di dunia pendidikan melihat peluang bahwasanya sekarang yang dibutuhkan itu skill, bukan lagi sekedar portofolio dia punya ijazah tertentu. Ijazah tetap perlu, pasti itu sebagai ya portofolio dasar lah ya. Tapi ya lebih daripada ijazah menurut saya adalah kemampuan skill tadi. Baik skill khusus ya tentang tema-tema tertentu, termasuk soft skill. Ya soft skill ya masalah kemampuan berkomunikasi, etika, kemampuan menyelesaikan masalah, mengendalikan masalah, dan segala macam itu jadi penting. Nah, saya melihat ini justru peluang besar. Siapapun bisa jadi orang hebat, siapapun bisa maju selagi mereka punya skill, punya kemauan, punya daya juang, dia bisa. Oke, mungkin terakhir Bapak mungkin ada pesan dan kesan untuk para anak-anak muda yang lagi mencari kerja gitu Pak di Indonesia dalam menghadapi kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia sekarang ini. Pahamilah manjada wajada gitu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menerima buahnya pada waktunya. Orang hebat itu tidak serta-merta dia hebat dengan sendirinya. Mereka melalui fase-fase yang tidak sederhana. Di sisi lain, kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu kan menjadi satu potret ya. Dia latar belakang orang biasa-biasa saja, tapi ketika dia punya kesungguhan, dia bisa berprestasi. Nah, yang ketiga menurut saya, kemampuan soft skill dalam bentuk kemampuan berkomunikasi yang baik itu penting. Jadi ketika seorang punya kecerdasan, punya ide, tapi tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, itu nggak bisa dijual. Tapi ketika dia punya kemampuan komunikasi yang baik, ide-ide cerdasnya itu bisa dikreasikan, dimatchkan dengan peluang dan ruang yang ada. Nah, jadi ya sebenarnya sekarang ya belajar, kalau memang masanya belajar, lakukan yang terbaik. Kalau dalam terminologi, bekerjalah kamu, biarkan Allah dan Rasul dan orang-orang mulia bekerjaan kamu, orang-orang mukmin bekerjaan. Kalau saya memaknai adalah udah bekerja keras. Insya Allah nanti ketemu tuh momentumnya, dia bisa dilejitkan atau melejit dengan sendirinya. Terakhir, kita tadi udah lihat pandangan langsung dari salah satu staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu dengan Pak Indra. Nah, beliau kalau tadi kita lihat nih teman-teman, mengungkapkan mengenai salah satu fokus dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu meminimalisir dampak dari PHK massal dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program-program pelatihan seperti reskilling dan upskilling. Tapi tetap gak bisa kita pungkiri kalau tantangan besar seperti tantangan ekonomi global, investasi yang belum maksimal, dan juga kesenjangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri ini tuh masih sering terjadi, ditemui, dan sering menjadi hambatan gitu bagi masyarakat di Indonesia. Beliau juga menekankan bahwa sekarang banyak peluang di profesi lain nih teman-teman, seperti konten kreator yang tidak terlalu bergantung pada ijazah formal, tetapi lebih bergantung kepada skill yang teman-teman punya. Oke, jadi sobat Cakepol, dari sini kan kita bisa lihat ya kalau emang masalah pengangguran itu sangat kompleks banget nggak sih di Indonesia. Kita tuh nggak bisa cuma lihat dari satu perspektif aja, kita harus lihat dari semua perspektif kalangan masyarakat, dan kita bandingkan nih melalui perspektif tadi, dan dari semua perspektif masyarakat tadi baru kita bisa bikin kesimpulan dari semua sudut pandang itu. Kalau dari Kak Aura gimana Kak? Kalau dari aku ya, dari semua narasumber yang udah kita lihat dari wawancara tadi tuh, aku nangkepnya ada beberapa poin sih yang bisa kita ambil. Pertama, tentunya pemerintah harus memperbaiki kebijakan lapangan kerja, terutama nih untuk meningkatkan sinergi antara pendidikan dan kebutuhan pasar. Kalau menurut lu, Jill, gimana? Nah, karena kita sebagai generasi muda nih teman-teman, kita juga harus adaptif dengan perkembangan zaman, fokus mengembangkan skill dalam diri kita, dan juga harus berani mengambil peluang baru. Nah, jadi dari itu semua yang kita lihat, aku sih paling notice sama yang tadi Pak Indra ya. Pak Indra tadi dia ngasih quotes gitu ke kita. Tadi ada yang masih ingat nggak sih quotesnya Pak Indra? Apa tuh?
Jadi tadi Pak Indra tuh ngomong manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dari ketiga wawancara ini kita bisa melihat kan kalau masalah ketenaga kerjaan di Indonesia itu memiliki dimensi yang kompleks. Bagi individu seperti tukang parkir, pencarian nafkah menjadi perjuangan yang sangat nyata tuh untuk mereka. Sementara di tingkat makro, kebijakan pemerintah dan pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang sangat cepat gitu. Nah, dan juga tantangan yang ada memang sangat besar, tetapi ada juga peluang yang bisa kita manfaatkan sebagai generasi muda, terutama dengan kemajuan teknologi dan munculnya jenis pekerjaan baru. Sebagai generasi muda, penting nih teman-teman bagi kita untuk terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan, serta tidak ragu untuk mengeksplorasi peluang yang ada, meskipun tidak selalu mudah. Nah, dengan segala tantangan yang ada nih, kita harus tetap optimis dan terus berusaha. Seperti tadi tuh manjada wajada kan. Jadi mari kita hadapi tantangan ini bersama-sama dengan semangat dan terus beradaptasi untuk meraih peluang yang baru. Oke, mungkin cukup sekian ya dari video kita kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan juga menambah pengetahuan untuk sobat Cakepol. Kalau gitu gue Haura, Gue Zila, Dan gue Ibad. sign out. See you. Bye. Bye bye. Dadah.